Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Hadis atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di Masjid Al-Qur'an dalam keadaan sehat, sempat, dan kita alhamdulillah sudah menjalankan perintah Allah salat subuh, mengikuti sunnah Rasulullah dengan berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan materi keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah. Salawat beriringan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Sama-sama kita hormati alhamdulillah hadir dan kita Bapak Bupati Bapak bersamaan dengan penyembelihan hewan kurban dengan tetesan darah yang jatuh ke tanah, di saat itulah dosa-dosanya orang yang berkurban diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu besar pahala berkurban sehingga Nabi Muhammad SAW beliau memberikan contoh, menjadikan hukum yang sunnah muakkadah bagi orang yang mampu untuk menunaikan kurban. Beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi
fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki, diberikan kemampuan untuk korban, tapi dia tidak mau berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Artinya pentingnya kita menunaikan ibadah kurban. Dan perlu kami sampaikan kepada ibu, kurban ini bukan seumur hidup sekali. Kadang-kadang kan yang di dusun, di kampung-kampung itu sudah kurban dikiranya seumur hidup sekali. Sehingga ada peserta kurban itu misalnya kurang 1 orang, kelompok 3 misalnya, baru 6 orang, kemudian nyari 1. Ternyata dia nyari kawannya dan ngajarin kawannya untuk berkurban, katanya alhamdulillah kami dulu pernah berkurban. Jadi kurban itu seumur hidup sekali. Padahal sunnahnya Nabi Muhammad SAW bagi yang mampu setiap tahun sekali. Kemudian kepada ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di antara 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, di hari Rabu. Ingat-ingat, di hari Rabu tanggal 8 Zulhijjah kita disunahkan puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah itu sejarahnya adalah Nabi Muhammad SAW ketika beliau berangkat haji, beliau mampir ke Mina mengambil perbekalan untuk persiapan wukuf di padang Arafah. Maka karena tanggal 8 itu beliau berangkat ke Mina tadi untuk mengambil perbekalan tadi dinamakan dengan Tarwiyah, sunnah kita untuk menunaikan puasa Tarwiyah. Selanjutnya nanti di hari Kamis itu puncaknya yaitu hari Arafah. Maka kita niatkan puasa sunnah Arafah dan bertepatan hari Arafahnya dengan hari Kamis, maka boleh didouble Bapak dan Ibu. Boleh diniatkan 2, satu niat puasa sunnah Arafah, yang kedua saya niat puasa sunnah di hari Kamis. Dua-duanya dapat. Ya. Jadi kalau syarat-syarat apa-apa, nanti bahasa Arab keliru kan, bukan bahasa Arab. Nawaitu Ramadan adai fardhi syahri Ramadan. Nah jadi Ramadan. Jadi bahasa Indonesia ya. Saya niat puasa sunnah hari Arafah dan puasa sunnah hari Kamis karena Allah Ta'ala. Dua-duanya dapat. Keutamaan puasa sunnah di hari Arafah, di hari Kamis nanti itu fadilahnya, keutamaannya begitu besar. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa tahun lalu dan dosa tahun depan. Sehari puasa 2 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita beranggapan tahun depan berarti aman kan, bebas berbuat dosa ya. Artinya maknanya kata Ustaz Hidayat itu tahun depan kita diberikan kemudahan-kemudahan untuk ibadah. Tahun depan kalau kita tergelincir dalam dosa diberikan kemudahan untuk istighfar dan bertobat. Barokah puasa sehari di hari Arafah jatuh pada hari Kamis ini nanti. Karena kita lebaran pada hari Jumat. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti setelah itu kemudian di tanggal 10-nya yaitu hari raya Kurban. Tadi pagi-pagi hari kita disunahkan untuk bersih-bersih, mandi terlebih dahulu, memakai minyak wangi sebelum berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Idul Adha. Mari kita syiarkan karena hari ini hari kemenangan, nanti di hari Jumat kita ajak keluarga ramaikan masjid, ya, menunjukkan hari kemenangan. Ya, kemudian kalau untuk Idul Fitri dan Idul Adha, kalau ada baju baru Bapak dan Ibu pakai baju baru. Nah, kalau ada baju baru, ada serta saya kalau ada baju baru Idul Fitri dan Idul Adha pakai baju baru. Nah nanti di hari Jumat kalau Jumatnya baju putih, ya. Jadi baju putih untuk sholat Jumat. Kalau ada baju baru dengan baju putih lebih diutamakan untuk sholat Jumatnya baju putih. Ya. Kemudian kita disunahkan untuk Idul Adha dari mulai fajar dari subuh sampai dengan kita pulang nanti sholat Idul Adha, sunnah jangan makan dulu dan minum dulu. Di waktu Idul Adha jangan makan dulu, jangan minum dulu. Ini kita makan, minum, tapi lapis rokok sebatang sama jangan dulu ya, sabar ya. Jadi habis sholat Idul Adha.
Jadi kita disunahkan pagi-paginya mandi, pakai minyak wangi, pakai baju baru kalau ada, kemudian kita berjalan ke masjid. Kalau bisa perjalanan ke masjid untuk sholat Idul Adha, Bapak Ibu, jalan berangkat dan jalan pulang jalan yang berbeda. Iya, berangkat dari jalur utama, gerbang utama, pulangnya dari pintu yang lain. Ya. Kenapa? Setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid menggugurkan dosa, terhitung pahala dan meninggikan derajat. Ya. Jadi kalau rumahnya dekat dengan masjid, jalan kaki. Dan kalau agak jauh boleh pakai motor atau pakai mobil. Ya. Ini kita nanti ramaikan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, di sini kami sampaikan hukum sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad, disunahkan secara berjamaah maupun secara sendirian. Nah, untuk tata caranya seperti yang pernah selalu kita dengarkan, cuman perlu kami sampaikan kepada ibu, betul di rakaat yang pertama 7 kali takbir, tapi 7 kali takbir itu selain takbiratul ihram. Masih banyak kekeliruan kadang-kadang apa? Imam-imam Idul Fitri dan Idul Adha hitung 7 tapi sekalian takbiratul ihram. Jadi yang takbiratul ihram itu belum dihitung. Usolli sunnatal Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram, belum dihitung. Setelah itu kita baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah baru 7 kali takbir. Di setelah takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Namun kalau seandainya orang hidup misalnya ada imamnya Idul Fitri ataupun Idul Adha lupa di takbir 7 kali takbir kan, karena tadi mungkin grogi setahun sekali kan, jamaahnya ramai kan, rupanya imam tadi, padahal imam itulah yang ingatkan tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pas sudah takbir lupa dia 7 kali takbir. Langsung pas takbir Allahu Akbar, langsung baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata makmum subhanallah dari sop yang pertama sampai belakang, subhanallah subhanallah subhanallah. Dan bersama ya, hukumnya sah karena 7 takbir hukumnya sunnah. Jadi kalau seandainya terjadi misalnya imamnya lupa 7 takbir, habis takbir yang pertama langsung baca surat Al-Fatihah, sholat Idul Adhanya dan sholat Idul Fitrinya sah karena 7 takbir hukumnya sunnah. Atau kurang misalnya, hitungan kurang tetap sah karena 7 takbir tadi hukumnya apa? Sunnah. Kemudian setelah Al-Fatihah memang sunnah Bapak dan Ibu, setelah baca Al-Fatihah suratnya yang dibaca adalah seperti yang dibaca oleh imam tadi. Rakaat yang pertama adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Untuk rakaat yang kedua 5 kali takbir, tapi itu selain takbir dari sujud berpindah ke rakaat yang kedua. Misalnya kata dari posisi sujud, kemudian Allahu Akbar, pindah ke rukun yang kedua, yaitu rakaat yang kedua berdiri. Ini belum dihitung takbirnya karena takbir intiqal, perpindahan dari sujud ke berdiri. Belum hitung 5 kali takbir dari sujud tadi. Allahu Akbar, sudah posisi berdiri baru takbir 5 kali takbir. Jadi 7 kali takbir di rakaat yang pertama selain takbiratul ihram. Di 8 kali takbir ya. Kemudian rakaat yang kedua 5 kali takbir selain takbir dari sujud berdiri ke rakaat yang kedua. Baik Bapak dan Ibu, sampai di sini sebelum kita meneruskan mungkin ada pertanyaan dari para jamaah atau kejadian-kejadian pengalaman misalnya pelaksanaan sholat Id atau mungkin kesunahan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan. Baik, di sini disyariatkan sholat Idul
Idul Fitri, Idul Adha, waktu syuruh jamaah disyariatkan untuk berjamaah. Bahkan ini yang lebih diutamakannya. Kemudian wali munfaridin bagi orang yang sendirian. Ini contohnya misal ada seorang mungkin kakek-kakek, ada orang sudah tua, ataupun mungkin ibu-ibu karena sibuk misalnya kan apa namanya itu menyiapkan perbekalan dan lain sebagainya karena hari lebaran gitu kan, atau mungkin lagi kurang enak badan gambarannya, tapi ingin melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kalau ke masjid rasanya belum sehat, ya, masih puyeng-puyeng, ya kan? Maka tetap disunahkan sholat Idul Adha di rumah secara sendirian. Cara niatnya usolli sunnatal Idul Adha rakaataini adaan lillahi ta'ala. Nanti sama rakaat yang pertama 7 kali takbir, ya, setelah takbiratul ihram, rakaat yang kedua 5 kali takbir. Karena sholatnya sendirian, maka setelah selesai sholat langsung doa boleh. Tak usah sibuk-sibuk menyiapkan khutbah, sholat sendirian, baca khutbah, siapa yang dengarkan? Malaikat kan? Jadi apa? Ngambil sholat 2 rakaat saja, ya. Tak usah pakai khutbah kalau sholatnya sendirian. Boleh, ya. Ini bagi orang-orang yang ada uzur, ya, yang mungkin sudah agak tua dan lain sebagainya, boleh sholatnya sendirian dan tetap mendapatkan keutamaan sholat Idul Adha. Ada lagi, Mas Ibu, silakan. Baik, nah ini supaya kami jelaskan untuk kita mazhab Syafi'i, ya, kita perlu kita mantapkan penjelasannya supaya kita nggak dapat ilmu dari mana-mana karena zaman sekarang zaman media sosial. Satu kambing untuk kapasitas yang berkorban namanya tetap 1 orang, ya, untuk kita mazhab Syafi'i. Kemudian 1 sapi itu kapasitasnya untuk 7 orang. Misalnya ada yang berbeda, mau tidak usah 1 kambing 1 keluarga diniatkan, tidak ada masalah. Namanya perbedaan fikih begitu kan. Cuman kita fokuskan ke 1 mazhab Syafi'i seperti yang diajarkan ulama-ulama kita dahulu. Kita ke masjid kecil dan itu bukan dari pengurus masjid, ternyata itu dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Artinya dari ulama NU dulu sudah menyampaikan begitu. Makanya setahu kita dari kecil dulu kan 1 kambing itu niatnya untuk 1 orang, tujuan 1 sapi untuk 7 orang. Zaman sekarang kan mulai di YouTube kan, usaha 1 orang 1 apa keluarga niatnya enggak. Jadi untuk kita perlu luruskan 1 kambing atau 1 domba atau 1 biri-biri kapasitas nama yang berkorban 1 orang. Kalau untuk pahalanya semua keluarganya dapat pahala. Cuman atas nama dicantumkan nama dalam peserta korban tetap 1 orang, ya. 1 sapi untuk 7 orang. Nah, karena tadi kapasitas namanya 1 kambing untuk 1 orang, maka yang disunahkan untuk tidak motong kuku dan tidak motong rambut yang diniatkan untuk berkorban, yang berkorban tahun ini, bukan seluruh keluarganya. Misal contoh, tahun ini atas nama korban bapaknya, kemudian keluarganya semuanya dapat pahala, ibunya dapat, anaknya juga dapat, tapi namanya apa? 1 orang. Nah, yang disunahkan tahun ini untuk tidak motong kuku dan motong rambut adalah bapaknya. Kemudian tahun depan mungkin ganti nama yang kurban adalah istri, maka yang disunahkan untuk tidak motong kuku dan motong rambut adalah istri. Siapa yang berkurban, dia yang disunahkan untuk motong kuku dan motong. Misalnya kita niatkan untuk ibu masih hidup, misalkan kurbannya, maka ibu yang disunahkan untuk tidak motong kuku dan motong rambut, walaupun biaya kurban dari kita, bukan seluruh keluarga, tapi yang mudohinya, yang berniat nama yang kita atas namakan yang kurban tadi, ya, tidak disunahkan untuk motong kuku dan motong rambut. Ada lagi pertanyaan yang mas, kan? Boleh silakan.
Utus dunia akhirat mati dulu. Nah, utus akhirat mati dulu. Baik, jaminan dari Tuhan itu kita akan tunduk dan Tuhan. Kalau sudah kafir dengan itu nangis di akhirat itu ketemu surga itu surga kita tahu. Jadi kita harus membaca Al-Quran. Mati dulu. Banyak Al-Quran kita kan bikin terus sama ini. Al-Quran. Kalau kita sabar, untuk kesempatan kebahagiaan itu. Contoh, Nabi istrinya berhon, dia pasti merobekan sahabat deh. Contoh Maria dapat masuk. Contoh Abdillah ya, kalau istri Nabi Muhammad masuk ke dalam mereka. Kalau jantan, ya itulah kita itu kalau kita jangan membahas fikih baik. Jadi tidak ada Al-Quran, jadi kita perlu membaca Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu contoh lagi ya, di Al-Quran itu ada ayat yang menerangkan bahwa musibah yang kamu terima adalah hasil buah tanganmu sendiri ya. Itu Al-Quran yang menerangkan. Jadi kita menghargai harus sabar. Karena kamu perhatikan, tak usah jauh-jauh. Kita banyak kita sabar. Dikit-dikit sudah tersinggung apa-apa ini. Itu loh yang udah tersinggung. Dari itu semua hemat. Dia omong hemat gitu tersinggung. Mondok dulu mestinya. Iya, mondok dulu. Ini insyaallah tadi belajar terus ada fun yang diberikan fun tentang belajar tentang usul Al-Quran dan mungkin atau tafsir berhubungan dengan Al-Quran. Belajar tafsir nih ya, namanya paham ya. Ini kita masih pembahasan tentang masalah fikih ataupun berhubungan dengan Al-Quran. Silakan kalau yang lain mungkin ada pertanyaan yang lain boleh. Belajar tafsir ini. Ini masalah ukuran mampu untuk berkorban. Sebab ukuran mampu seseorang kadang-kadang berbeda. Kemudian penilaian mampu bagi seseorang itu kadang-kadang juga berbeda. Dimohon penjelasan Pak. Terima kasih. Yang dinamakan mampu dengan yang tidak mampu untuk berkorbannya. Itu misalnya dalam satu keluarga dijelaskan dalam kitab fikih itu. Nah kita ini tahun ini kita diberikan dalam satu keluarga ini kita diberikan itu rezeki mampu untuk misalnya patungan atau arisan beli sapi, atau dari keluarga kita ini tahun ini mampu untuk beli kambing. Ya. Kemudian selain dari mampu beli kambing tadi memang misalnya perbekalan atau apa namanya itu memberikan nafkah pada istri ada misalnya kan, selain dari apa itu kemudian untuk jajannya anak ada, kemudian untuk yang dapur juga ada. Nah selain itu memang ada tabungan, memang diniatkan kita untuk apa? Kurban. Ada yang lebih, kan? Misalnya mungkin di tabungan atau mungkin di rekening dan lain sebagainya. Ada tabungan selain dari keperluan kita. Ya, dan itu bisa untuk membeli satu kambing. Maka satu saja yang menunaikan kurban untuk keluarga itu sudah cukup, dianggap sudah mampu karena mampu untuk membeli kambing. Memang seluruh keluarganya dari itu cuma satu saja karena sudah mampu untuk membeli kambing. Itu yang dikategorikan dengan mampu. Cuman kalau seandainya misal dalam satu keluarga itu pengen untuk kurban, cuman misalnya uangnya belum cukup ataupun misalnya mepet gitu kan, masih biaya mungkin anak kuliah, misalnya mungkin kalau di dapur masih kurang, sehingga belum beli tahun itu bulan itu untuk membeli satu kambing, maka belum termasuk kategori orang yang mampu. Kenapa? Karena belum bisa untuk membeli satu kambing. Tunggu sabar tahun depan. Jadi kategorinya itu adalah orang yang dia mampu untuk membeli satu kambing atau patungan untuk satu sapi selain dari keperluan rumah tangganya. Ya. Memang ada yang lebih. Kalau masih kurang dari keperluan rumah tangga, maka belum dikategorikan orang yang mampu. Begitu, Pak. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ibu mungkin. Ada ya, silakan. Ya. Ini kan masalah ini. Mana-mana apa yang dipahami
Waalaikumsalam. Berangkat ke lah, pondok ke lah dulu. Pondok lah. Ini Minta itu ya. ngaji Quran, ngaji hadis. Bagaimana sebaiknya misalnya dalam keluarga itu Ya korup ya. korban Buruk. tapi tidak sanggup untuk Ke pondok. anggota keluarga. Bagaimana nama yang dicantumkan pada waktu korban? Apakah nama hanya nama kepala keluarga saja ataukah harus berganti-ganti? Yang itu saya maksudkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya misalnya kita mau kurban dalam satu keluarga ini tahun ini mau kurban satu keluarga mau kurban sapi, ya. Tapi ternyata kapasitasnya kalau mau beli sapi belum cukup. Maka misalnya kita mungkin 3 orang dari anggota keluarga kita ngajak yang lain, entah itu mungkin kawan-kawan, jamaah masjid dan lain sebagainya, kita kompleti sehingga menjadi apa? 7 orang patungan sistemnya. Dari keluarga kita 3 orang, mungkin dari kawan-kawan yang lain 4 orang. Itu sah jadi kurban, ya. Kemudian siapa saja? Apakah seluruh keluarganya? Tetap seperti tadi 3 orang dulu, misalnya kan? Mungkin nama suami, ibu, kemudian anak, ya 3 orang. Kemudian nyari yang lain. Kenapa? Karena mungkin belum bisa untuk beli satu sapi untuk 7 orang anggota keluarga. Jadi tetap dicantumkan, dikapasitaskan untuk yang kurban tadi namanya tadi 3 orang. Nah 3 orang itulah tadi yang disunahkan untuk tidak potong kuku dan potong rambut, bukan sekeluarganya, bukan, ya tetap 3 orangnya. Kalau seandainya misalnya nanggung 5 orang kita misalnya apa? Yang kurban dari keluarga kurang 2 orang lagi, maka nanti cari kawannya. Nah 5 orang dari anggota keluarga kita, 5 orang tersebut dari tanggal 1 sampai 10 disunahkan untuk tidak memotong rambut dan potong kuku. Yang lain dapat pahala keluarga kita yang lain, cuman atas namanya tetap 5 orang. Kalau belum mampu untuk 7 orangnya satu sapi. Dan itu hukumnya boleh satu keluarga misalnya 5 atas nama, bahkan misalnya apa? Sekeluarga 1 sapi bagus. Atau misalnya keluarganya cuma 5 misalkan, sedangkan kita korban sapi misalnya 2 lagi. Nah, mungkin ada almarhum ayahnya, atau mungkin mertua, atau mungkin ada yang sudah meninggal, itu masukkan, cantumkan, dan itu sah. Itu akan menjadi amal jariah. Termasuk juga ini menyenangkan berbaktinya seorang anak kepada orang tua, mengirimkan doa, mengirimkan amal, termasuk menghadiahkan pahala kurban untuk orang yang sudah meninggal. Ya, jadi kita jangan lupa, ya, kalau memang ada rezeki sekalian almarhum ayah, ibu, sekalian almarhum mertua, bapak dan ibu mertua. Itu diibaratkan misalnya anak lagi mondok pesantren, anak lagi kuliah jauh, tiba-tiba dikirimi duit mendadak, tiba-tiba dikirimi kendaraan, motor misalnya, senangnya luar biasa. Nah begitu juga orang yang dalam kuburan, mereka nunggu di hari kiamat ini adalah nunggu kapan dikirim amal sama ahli warisnya keturunannya. Nah pas saat ini, di bulan ini, kalau kita mampu untuk kurban, keluarga kita cuma 5, tapi kita kurbannya sapi misalnya, masukkan siapa yang sudah meninggal, itu mereka yang sudah meninggal sangat senang sekali. Maka itu termasuk tanda berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Sah ya kita kurban untuk atas nama ayah ataupun ibu ataupun keluarga kita yang sudah meninggal, seperti yang sudah kita ketahui. Ya. Silakan, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, baik, untuk masalah niat kurban, sebenarnya dengan kita niat kurban saja, ya walaupun mungkin pas penyembelihan itu tidak diniatkan lagi, itu sudah sah. Kenapa? Karena pas kita beli kambing, beli sapinya sudah ada niat, karena niat itu di dalam hati. Jadi nggak harus itu niat itu disebutkan pas menyembelih gitu kan. Nah, akhirnya apa, menyusahkan yang menyembelih, disebutkan dulu namanya 7 orang kan, sekalian juga disebutkan lagi 7 orang lagi. Kenapa? Karena kita ada niat dalam hati, nyembelihnya adalah niat untuk apa? Nyembelih kurban. Dan juga tidak dianjurkan Bapak dan Ibu kita ini apa? Menggantungkan namanya di leher hewan kurban tadi. Nah, kurang adab. Namanya Abdullah, Abdurrahman, kemudian Muhammad,
diapikan misalnya terus gitu kan, ataupun mungkin tali kertas digantungkan di leher kambing atau apa sapinya atas nama kurban itu kurang adab ya. Tapi nanti kalau mau pakai nama sebelum penyembelihan kita tulis pakai kertas, makanya yang kurban itu kalau bisa hadir menyaksikan pemotongan, nanti dikantongi pas mau menyembelih misalnya kan, ini Pak misalnya siapa yang menyembelihkan nama-nama yang kurban ya, jadi dikantongi dimasukkan dalam kantong kertasnya pas menyembelih baru dikeluarkan, bukan malah dia digantungkan di leher hewan kurbannya. Nah, makanya dari sunnah juga setelah pemotongan hewan kurban dan juga mungkin sebelum pemotongan hewan kurban yang kurban tadi hadir untuk berdoa. Kadang-kadang yang kurban tak tahu kemana kan pas hari hanya kan hadir, dianjurkan disosialisasikan bagi yang kurban ada perwakilan yang datang karena sunnah untuk berdoa. Doanya bahasa Indonesia boleh, ya Allah hewan kurban ini darimu dan utus persembahkan untukmu, maka terimalah kurbanku ini untukmu ya Allah. Jadi kita minta supaya apa? Kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah kita berdoa, makanya kita hadir menyaksikan pas pemotongan hewan kurban. Cuman kalau wajib tidak, sunnah ya. Kalau memang jauh misalkan kurang enak badan ya, atau sengaja hadir tetap jadi kurban. Tapi sunnahnya hadir menyaksikan pemotongan hewan. Baik Bapak dan Ibu, hari kurban ini tahun ini di hari Jumat maka perlu pertimbangannya. Jadi mau mengadakan sholat Jumat. Jadi sebagian dari pengurus masjid yang lain ya karena mau melaksanakan sholat Jumat, mungkin mereka melaksanakan pemotongan kurban di hari Sabtu. Jadi mungkin kami sampaikan di sini waktu pemotongan hewan kurban itu 4 hari. Namanya tetap kurban. Yang pertama hari Lebaran tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah sampai sebelum maghrib itu tetap namanya kurban. Jadi karena tahun ini kita bertepatan dengan hari Jumat, sedangkan pemotongan biasanya di lingkungan masjid, kalau kita maksakan hari Jumat takut tidak cukup waktunya. Masjid Al-Qahar misalnya kurban 10 sapi, jadi hari Jumat habiskan, kan sudah selesai kan? Kambing 30 misalnya kan, sudah selesai. Makanya apa? Diutamakan nanti di hari Sabtu hari tasyrik ya. Hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu sampai sebelum maghrib masih dinamakan kurban. Malamnya malam tasyrik tetap kurban ya. Misalnya malam Sabtu kan, kelamuan misalnya kita apa namanya itu ngingun kambing yang tadi kan, latihan tarikan sama yang penjual kambing tadi diantarkan di sore di hari Jumat. Kita kan yang lainnya hari Sabtu. Kita tidak bisa tidur misalnya malam-malam ngambil terus kan. Kita sampai malam Sabtu itu malam ke malam Sabtu itu sah dan itu jadi kurban walaupun dipotong di waktu malam ya. 4 hari ya. Jadi misalnya pas kita belum ada rezeki belum cukup uang yang kurban di hari Lebaran, masih ada peluang hari tanggal 11, 12, 13 dan itu tetap dihitung kurban. Kan kalau bapak-bapak ibu-ibu misalnya datangnya habis maghrib di hari tasyrik yang ketiga baru daftar sudah bukan kurban lagi, sudah habis waktunya, nunggu tahun habis waktu, ada waktunya. Kapan waktunya? Mulai masuk dari waktu sholat Idul Adha sampai hari terakhir hari tasyrik sebelum maghrib, 4 hari. Nah, ini supaya apa? Jemaah ingat itu kan, jadi kita tidak harus dihabiskan di hari Jumat. Nanti kita akan mempertimbangkan hari Jumat kita mau melaksanakan sholat Jumat. Jangan sampai siku potong-potong kebablasan ketinggalan sholat Jumat. Melaksanakan hal yang sunnah, meninggalkan hukum yang wajib. Jangan. Satu di sini alhamdulillah. Terus tadi satu. Ya, kebanyakan mendengar pemotongan rata-rata karena tahun ini hari Jumat dipotong di hari 9 ya. Boleh silakan. Kurban itu aslinya hukumnya sunnah muakkadah. Nah, karena hukumnya sunnah muakkadah, disunnahkan
akan juga bagian kurban memakan dagingnya. Ya. Kalau biarlah untuk makan daging kambing misalnya, tetap ambil, mungkin ada keluarga yang atau misalnya sapi biasa makan daging, ambil hatinya. Jadi dianjurkan bagian kurban tetap ambil bagian dari kurban. Ya walaupun cuma sedikit. Kalau mau ngambil banyak berapa? Kalau mau ngambil banyak jangan lebih dari 1/3. Misalnya motong kambing gitu kan, dapat 30 kantong, memang haknya yang kurban 1/3. 10 kantong plastik tadi memang untuk yang kurban. 1/3 itu memang yang kurban. Cuman kalau katanya kurban kebanyakan, Pak, kalau 1/3 gitu kan, tak habis-habis, ya, kami keluarkan dikit. Bagikan lagi boleh. Artinya haknya memang yang kurban 1/3. Cuman dari panitia tetapkan yang kurban dapat mungkin 5 kantong. Boleh itu. Kenapa? Karena memang haknya ya jangan lebih dari 1/3. Nah, yang tidak boleh itu yang kurban dan keluarganya makan dagingnya kalau kurbannya kurban nazar. Kalau tahun ini anak lulus wisuda, aku akan kurban. Anaknya lulus, maka wajib dia berkurban. Nah, karena kurbannya hukumnya nazar, ini jadi wajib, yang aslinya tadi sunnah jadinya wajib. Dia tidak boleh memakannya dan juga keluarga yang tidak makan. Kenapa? Karena kurban nazar. Kalau misalnya ada keluarganya yang lagi sakit, sehat, tahun ini aku akan berkurban, maka ngomong dengan panitia, Pak, ini kami ini adalah kurban nazar. Pisahkan supaya Pak dapati selain dari apa? Dari dapat bagian dari kurban nazar. Karena nggak boleh ya yang nazar ini yang berkurban dan keluarganya makan dagingnya. Jadi kalau yang biasa kita tiap tahun ini boleh dianjurkan, yang tidak boleh itu yang kurban nazar. Dan sebenarnya tidak dianjurkan kita ini bernazar, syukuran saja. Jadi misalnya kita sehat, alhamdulillah sehat, keluarganya alhamdulillah, misalnya anaknya lulus apa? Wisuda, dapat nilai bagus, dapat ranking 1 misalnya kan, syukuran. Dengan syukuran itu dengan kita kurban itu dapat boleh memakannya. Tapi kalau dinazarkan, memang diniatkan nazar, maka nanti hukumnya wajib. Dan kita ini sebagai seorang muslim, teman-teman ibu, tidak dianjurkan untuk sering-sering bernazar. Kenapa? Bernazar itu kebiasaan orang yang pelit. Kebiasaan orang yang pelit. Dia itu lagi sakit misalnya, lagi sakit dia bernazar, ya Allah kalau bersehat aku akan bersedekah 10.000 ya Allah. Tunjukkan cara sedekah. Ya Allah kalau tahun ini ada rezeki aku akan kurban. Berarti ini cara apa? Cara kurban. Padahal kalau orang dia ahli sedekah, mau sehat mau sakit tetap akan sedekah. Nah dia ini apa? Jadi menggantungkan sesuatu dan juga memberatkan. Ya, yang tadi aslinya hukumnya sunnah jadinya hukumnya wajib. Ya. Ada seorang ini kisahnya, ada seseorang dia ini sudah tua, ada nazarnya belum tertunaikan sampai meninggal dunia. Akhirnya tetap hukumnya wajib dibayar bagi ahli waris. Rupanya yang dinazarkan ayahnya motong kerbau. Nah, akhirnya anaknya kan susah harus patungan. Ya. Makanya jangan suka bernazar. Bagusnya syukuran. Kalau syukuran kita boleh makan, keluarga juga boleh makan. Kalau nazar tidak boleh, tidak diperkenankan bagian bernazar dan keluarganya untuk makan. Jangan biasakan bernazar. Rajin-rajin kita makan. Pas lagi Idul Adha ini sedekahnya dengan cara kita berdoa. Boleh. Ada lagi pertanyaan?